dan ketakutan keluarga bahwa penyakit ini bisa menular. Menyembah Allah dalam cara Amanuban. Demikianlah tema besar, pelaksanaan lokakarya liturgi siklus kehidupan, yang dilakukan oleh Majelis Klasis Amanuban Tengah Utara, di Jemaat Bermata Jemaat Tumu, pada 25 September 2025. Jauh sebelum kegiatan ini terlaksana, para pendeta, vikaris dan calon vikaris, membagi diri dalam 11 kelompok, untuk menulis 13 liturgi siklum kehidupan manusia, dimulai dari dalam rahim ibu, sampai kembali ke rahim bumi. 13 liturgi ini dikirim, dibaca dan ditanggapi oleh beberapa orang yang dianggap berkompeten sesuai bidangnya, termasuk di dalamnya, Pendeta Samuel Pandi, Ketua Sinode Gemit, dan Pendeta Dr. Mary Kolimon. Sebagai bagian akhir dari proses penulisan liturgi ini, maka dilakukanlah lokakarya. Pendeta Mary, dalam catatan pengantar lokakarya, mengingatkan semua peserta tentang teologi kontekstual dan teologi misi. Menurut beliau, teologi yang hidup adalah teologi yang didialogkan dengan konteks, agar teologi tidak terasa asing, melainkan mengakar dalam diri orang percaya. Banyak kali kita tidak sadar, sehingga melakukan kekerasan terhadap budaya dan bahasa. Liturgi siklus kehidupan atau Inmeto yang telah ditulis oleh semua tim, merupakan penegasan penting bahwa orang-orang Amanuban perlu menyembah Allah dalam cara Amanuban. Selanjutnya, Pendeta Mary memberi beberapa catatan teknis dan prinsip terkait 13 liturgi yang telah dihasilkan, dan memberi saran untuk melengkapi 3 fase hidup atau Inmeto yang terlupakan, diantaranya, Tulu nekafna unana ipete, ma napena ahunot. Tulu nekaf, keutfukaf. Dan, Tulu nekaf, napena aam soput. Dalam sesi tanggapan, beberapa peserta mengucapkan terima kasih untuk waktu belajar yang sangat kaya dengan konteks budaya atau Inmeto di Amanuban, sambil membagikan pengalaman belajar di jemaat dan keluarga, tentang siklus hidup atau Inmeto. Pendeta Melda Misa, mengungkapkan bahwa ada banyak perempuan yang terdiskriminasi karena tidak bisa menyusui anaknya. Baginya, liturgi ibu melahirkan juga perlu untuk menjawab kebutuhan ini. Perempuan dan buah dadanya. Dan ketika dia akan menyusui yang pertama kali, maka perlu didoakan dan disyukuri. Pendeta Janiatri Kause mengingatkan peserta bahwa ada sejumlah siklus hidup yang tidak ada dalam konteks Amanuban. Karena itu perlu dilihat dengan jeli. Misalnya, Poitan Liana tidak dipraktekkan di Amanuban, justru Poitan Aufnao sebagai tanda perayaan pergumulan Paskah melahirkan telah usai, dan masa puasa relasi seksual suami istri telah selesai. Setelah makan siang, tiap-tiap kelompok penulis liturgi kembali merapikan tulisannya dan melakukan diskusi dengan Pendeta Mary secara mandiri. Semua peserta sangat antusias dan terlibat dalam diskusi yang serius dan penuh perhatian. Pendeta Mary memperhatikan dengan detail semua catatan tambahan, termasuk 3 liturgi baru yang dihasilkan. Akhirnya, semua peserta menarik nafas lega, bersyukur karena semua liturgi hampir rampung, dan siap untuk diterbitkan. Ketua Majelis Klasis berpesan, agar jika buku liturgi ini sudah ada di tangan pendeta dan jemaat, maka perlu dibangun kesempatan belajar bersama di jemaat-jemaat, agar liturgi ini dapat dimanfaatkan secara maksimal. Terima kasih untuk UPP Liturgi dan Musik Gerejawi
yang telah bekerja melancarkan kegiatan ini, dan akan terus bekerja sampai buku liturgi ini dicetak. Terima kasih untuk 11 tim yang telah bekerja sungguh-sungguh untuk menulis liturgi ini. Terima kasih untuk jemaat, bermata jemaat Tubuh Sion Tumu, yang telah menjadi tuan dan nyonya rumah yang baik. Tuhan dimuliakan.